Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kita hormati, ini ada orang tua paling tua ini, Pak Umar Suyanto. Beliau pembina yayasan, salah satu dari pembina yayasan. Mudah-mudahan sehat panjang umur Pak Ento ya. Orang pertama kali di Candraloka tahun 2000. Jadi memang umurnya sudah tua dan paling pertama di Candraloka ini gitu ya. Ketua RT pertama. Wah, dan ketua RW pertama juga. Wah, mantap. Dan kepala dusun pertama juga ya. Wah, lengkap. Dan yang ngurus pembelian tanah makam tanah wakaf kita yang sekarang tuh ya. Nah, dan beliau bilang siapa yang pertama kali masuk tanah wakaf kita ini diberikan hadiah TV. TV hadiahnya, Pak. Dan beliau panjang umur, amin. Pak Ketum, Pak Haji Muhammad Khalid, dan seluruh pengurus, alhamdulillah. Dan hari ini ramai sekali. Mudah-mudahan berkahlah kita semua. Sini ada Pak Haji Icon, pengurus yayasan sebelum periode yang sekarang ini. Dan hari ini pun hadir Ustadz Misbah. Saya tidak ada kontaknya Pak Haji Razwan, jadi saya pengen ini beliau supaya hadir subuh hari ini. Cari-cari tak ketemu lagi gitu ya. Nah, karena beliau ini terus ada Ustadz Musli, Ustadz Misbah, Ustadz Musli dan semua jamaah sekalian yang saya hormati. Mudah-mudahan hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan, sehat walafiat. Begitu keluarga kita, kaum kerabat kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sengaja saya berikan judulnya ini menyongsong 20 tahun Masjid Raya Telaga Kahuripan. Nah, jadi salah satu kelemahan kita memang tidak suka mencatat sejarah. Jadi kalau disuruh menceritakan itu ada Ustaz Safi, ya Ustaz ya. Tuh. Nah, penulis bukunya beliau nih gitu ya, penulis buku. Suka menulis. Jadi kita kadang nggak menulis sejarah, jadi tak bisa kita menceritakan sejarah. Begitu kita mati, potong-potong sejarahnya. Ini pun saya sudah ingat-ingat, banyak yang lupa. Nanti tolong dikoreksi nih Pak Olid untuk urusan tahun apa nama gitu ya. Tapi kan ini bisa diperbaiki. Saya ingin menyampaikan kepada jamaah semua bagaimana sejarah singkatnya Masjid Raya Telaga Kahuripan ini gitu ya. Sengaja kita awali dari surah At-Taubah ayat 18 yang mendorong kita bahwa membangun masjid itu harus dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya membangun fisiknya tapi juga memakmurkannya. Saya termasuk yang belum pandai memakmurkan gitu ya, tapi kita sama-sama ikut membangun dan sama-sama pula kita memakmurkan. Saya kalau pulang ke Medan Sumatera Utara itu
Semua masjid di pinggir jalan sudah saya singgahi, semua masjid yang bagus gitu ya, kiri kanan semuanya sudah. Masjidnya bagus-bagus dan sebahagiannya memang tidak terawat, nah, gitu ya. Jadi kalau Bapak sekalian ke Cilegon, ya, kampung istri saya di sana itu, istri pertama itu ya, Cilegon. Wah, ada anak pula di sini, bahaya kita. Itu Masjid Agung yang di kota Cilegon itu megah sekali. Nah, cobalah turun ke bawahnya, ke kamar mandinya itu. Allah ya Karim. Sedih awak nengoknya gitu ya. Kalau kita alhamdulillah toilet masjid kita bersih dan rapi. Di sana itu luarnya bagus tapi dalamnya tak terawat. Memang yang paling berat itu adalah merawatnya. Membangunnya susah, merawatnya pun susah. Lebih susah malah. Saya tak ketemu foto kita peletakan batu pertama Pak Khalid. Sudah tadi malam bongkar semua foto-foto sama istri, coba kau cari waktu peletakan batu, nggak ketemu. Tapi seingat saya itu Pak Yanto bulan Agustus kan, bulan Agustus kita itu ya Pak Khalid ya, bulan Agustus peletakan batu di sini nih. Aduh, maka saya bilang Pak Agus coba carikan dulu, kali ada yang masih foto dulu peletakan batu. Dan itu dulu kan susah kamera, nggak ada yang ceret-ceret gitu ya. Pak Haji ada nggak tuh waktu peletakan batu? Pak Haji sih nggak kirim. Waktu malaman tuh bolak-balik nyari semua tak ketemu. Maksudnya di situ tuh, gitu ya. Tapi saya ingin menyampaikan Bapak sekalian, mana tahu suatu ketika nanti di tempat yang lain ada yang membangun masjid, tidak ada niat yang baik itu yang mulus. Itulah kesimpulan saya. Bahkan membangun masjid sekalipun nggak ada yang mulus. Peletakan batunya ini dulu, alamak, saya sendiri heran saya. Ini kenapa kok bisa ada 1-2 orang dari masyarakat kita yang menolak peletakan batu pertama Masjid Raya Telaga Kahuripan? Kan susah nerima logikanya itu. Ya sama juga sih di Masjid Mushola Ikhlas, masjidnya Pak Haji Sigit tuh, Malim Daud tuh, itu pun ditolak juga. Dan yang menolak itu orang Islam. Ini pula kita ini, entahlah ini apa ini yang terjadi ini gitu ya. Jadi yang menolaknya itu justru orang Islamnya. Waktu itu ketua RW dia, saya tahu saya sebutkan nama. Digalangnya ketua RW yang lain dari Ganesha sana supaya membatalkan peletakan batu. Sementara dulu Bapak sekalian, yang punya gawe dulu peletakan batu pembangunan masjid ini adalah Madaniyah Pak Ketum ya. Pak Madaniyah ya, Pak Haji Ahmad Fuadi. Maka saya sebutkan namanya di sini tuh almarhum Haji Ahmad Fuadi. Gitu. Saya pun begitu diajak itu peletakan batu, saya pun begitu mendengar, malulah kita nanti udah datang dari Madaniyah dari sini-sini terus ada yang tolak Masjid Raya, kan malu kita. Saya bilang saya kumpulkan beberapa orang di Masjid As-Surur, ketua RT sebulan, saya tanya satu-satu. Ini ngeri-ngeri sedap. Itu 2003 lah kurang lebih. Kita peletakan 2004. Berapa RT datang, termasuk ketua RW saya undang, tidak datang sebagian. Saya tanya, yang menghalangi pembangunan Masjid Raya Telaga Kahuripan hadapan dengan saya. Kalau ada yang mau mati gara-gara ini, saya duluan. Sekarang angkat tangan siapa yang menghalangi, siapa yang tak setuju. Awak pertarungannya luar biasa kan, malu kita. Masjid Raya mau dibangun sama Madaniyah terus ditolak. Saya dengar-dengar ini kan salah satunya almarhum teman kita dulu ketua RT di sini nih, almarhum siapa Pak Malim yang di pinggir jalan sini, lupa saya. Saya langsung tanya, Pak Haji, ini di masjid ini, saya bilang, benar menolak Masjid Raya atau tidak? Enggak Ustaz, kalau ada yang menolak, saya juga berani mati. Allahu Akbar. Ada kawan begitu kan. Allah ya Karim. Semoga Allah lapangkan kuburnya. Amin. Saya bilang malu kita Bapak sekalian. Masa ada isu di tengah masyarakat kita mau peletakan batu di Masjid Raya terus ada kita yang menolak. Maka saya utuslah Pak Haji Bambang dan beberapa orang teman Ustadz Jamil ke rumah ketua RW kita ketika itu memberikan pengertian. Dan jangan sekali-kali melakukan tindakan apapun. Kalau terjadi, mati kita. Udah begitu aja. Dan alhamdulillah pas peletakan batunya itu semua berjalan lancar. Alhamdulillah rabbil alamin. Kalau tak salah saya bilang tuh, maka saya buat tanggal 18 itu lupa saya tanggalnya.
Pak Khalid ingat gak tanggalnya? Nggak ingat ya? Memang udah tua sih, saya aja yang muda udah lupa saya. Tapi perkiraan saya pokoknya habis Agustusan aja, masih banyak merah-merah umbul-umbul gitu. Saya dulu sempat punya, makanya saya buat di situ tanggal 18, mungkin kurang lebih di situ, tapi yang pasti di bulan Agustus. Ingat saya, itu peletakan batu pertama. Bapak sekalian, awalnya dulu Masjid Raya ini diserahkan ke Madaniyah awalnya. Gitu. Jadi saya juga diundang ikut rapat sama Pak Yanto, diundang Pak Khalid karena Pak Khalid orang tua Madaniyah, dekat dengan Pak Ahmad Puadi. Nah, pada rapat itulah saya sampaikan kepada almarhum Pak Haji Ahmad Puadi, Pak Haji, kalau Masjid Raya ini diserahkan pengelolaannya kepada Madaniyah, pasti akan ada masalah karena Masjid Raya itu tanahnya Fasum. Fasum memang khusus buat masjid, dan itu bukan untuk Madaniyah, tapi untuk masyarakat Telaga Kahuripan. Kami tak mau nanti merasa menumpang di Masjid Madaniyah. Jadi saran saya Pak Haji, saya bilang ketika itu, ingat saya, buatkan yayasan tersendiri, yayasan Masjid Raya, terpisah dari masjid yayasan Madaniyah. Dan luar biasanya beliau setuju, maka dibuatlah yayasan Masjid Raya Telaga Kahuripan, sehingga masjid ini diserahkan kepada yayasan Masjid Raya Telaga Kahuripan pembangunannya. Ini Pak Agus kirimkan tadi malam. Ini proposal kita pertama ini Pak Ketum ya. Setelah diserahkan. Jadi Masya Allah jadi 2004 peletakan batu dikerjakan oleh Madaniyah, dan mangkrak selama berapa tahun Pak? 2 tahun. Jadi 2004, 2005, 2006 itu hanya sampai tiang-tiang, pondasi sama tiang gitu kan Pak. Dan ini dulu udah macam kebun. Kita pun malu. Kita malu dulu kan, setiap lewat waduh sedih gitu ya. Jadi 2 tahun ini hanya pondasi dan tiang aja begini. Kita pun tak bisa karena semua kepanitiaan dipegang oleh Madaniyah ya Pak Yanto ya. Makanya setiap orang, Pak Tanjung gimana tuh masjid? Mas udah begitu. Ya kita nggak bisa jawab. Gimana lah kita bikin? Allah ya Karim. 2 tahun ini sudah macam hutan rimba di sini. Tiang-tiangnya ada yang begini-begini. Kita pun susah berinisiatif gitu ya. Dan alhamdulillah 2007 itu kembali berkumpul kita untuk kembali melanjutkan ini. Dan kita bersyukur ketika itu ada Pak Haji Razwan. Kebaca ini Pak, inilah orang. Jadi mohon maaf kepada yang tidak tersebutkan namanya, bukan berarti tak ini, tapi ini arsip kita ini. Pak Haji Ijon kayaknya ada namanya situ kan? Ada? Kok nggak kebaca saya? Ada itu, Pak Ijon tuh ada tuh. Kok masa enggak gitu ya? Ini proposal kita pada tahun 2007 ini Pak Ican nih, waktu mulai bergerak itu. Ya Allah, inilah sebagian orang, dan mulai kita bergerak tahun 2007, dan mulai 2007 lah kita mulai melaksanakan sholat Jumat perdana. Kita bikin tenda dulu sini Pak Mualim, bikin tenda gitu ya di sini nih. Dan saya yang memimpin rapat di Masjid As-Surur, saya undang beberapa semua klaster untuk membicarakan tentang itu ya, sholat Jumat perdana di Masjid Raya Telaga Kahuripan sebagai tonggak awal supaya pembangunan masjid ini berjalan lagi. Nah, ya. Ini sholat Idul Adha 2008. Jadi 2007 kita mulai. Nah, Idul Adha tahun depannya langsung ada sholat Idul Adha di sini. Ini dapat saya fotonya, masih punya saya ini. Nih, tuh. Bapak sekalian, saya perlu sampaikan, ketika karena saya bertanggung jawab masalah keagamaan, maka ketika itu pertanyaannya adalah gimana kita sholat Jumatnya? Azannya sekali apa 2 kali? Wah begitu pertanyaannya langsung kan? Allah, dalam hati saya ini bakalan rame lah kita ini gitu ya. Datang barisannya Pak Haji Hudori 2 kali Ustaz. Wah, ada barisannya Pak Haji Islam 1 kali aja. Saya bilang kalau gitu 1,5 aja kita bikin. Jadi yang ini ngotot dua kali azan, yang ini ngotot 1 ini. Saya bilang mana lah kita bisa bikin hari Jumat ini 2 kali, Jumat depan sekali, nggak bisa. Kita bikin 1,5 aja lah kalau gitu. Gitu. Gimana caranya? Pokoknya ini bukan masalah itu, tapi kita sama-sama. Saya tidak ingin kita mulai sholat Jumat perdana udah ribut duluan. Gitu kan. Maka saya putuskan bahwa sholat Jumatnya itu 1 kali. Alasannya apa? Jamaah kita banyak orang luar.
Kalau 2 kali lama nanti mereka mau kerja di Madaniyah ke sini, ke Kahuripan ke sini, udah sekali aja. Tapi kita berikan kesempatan sholat sunnah qobliyah sebelum azan. Itulah kemarin itu komprominya. Beberapa waktu yang lalu Ustadz Musli laporan, Pak Tanjung, ini ada permintaan dari jamaah supaya dirubah kebijakan azan supaya 2 kali. Gitu ya. Dari mana usulan ini? Dari BIP katanya gitu kan. Kayaknya dari Pak Icot kali, saya bilang. Enggak katanya gitu. Saya bilang nanti suruh ketemu sama saya aja. Karena kalau udah merubah-merubah begini nanti apa pula lagi kita kan gitu ya. Nah, gitu. Jadi tetap sampai sekarang sudahlah, yang kita lakukan insya Allah juga benar. Yang paling penting itu adalah kemaslahatan. Pernah satu kali terjadi di masanya Ustadz Misbah. Khotibnya itu dia biasa 2 kali. Begitu dia mau khutbah di sini, dibilang sama muazin kita, siapa dulu? Aceng. Ceng, dia kebetulan orang sini. Saya mau khutbah hari ini, azan 2 kali. Wah, enggak Ustaz, kita di sini sekali. Pokoknya 2 kali. Apapun resikonya saya tanggung. Wah, gitu katanya. Itu saya juga tak ada di sini. Begitu ini Pak Umar Suyanto pas waktu itu ada di sini nih. Wah, udah berubah rupanya sekarang sholat Jumat kita. Oh, kira-kira begitulah, banyaklah begini-begini. Begitu tak lama keluar, Pak Umar Suyanto yang pertama kali laporan. Udah berubah rupanya cara sholat Jumat kita di Masjid Raya. Kenapa Pak? Itu tadi jamaah tuh pada ribut tuh. Kenapa sekarang jadi kemarin sekali azan, sekarang hari ini 2 kali azan, besok bagaimana? Siapa rupanya? Si ini. Langsung kita cek sama ketua takmir. Waktu itu antum ada di sini pas enggak ada juga ketua takmir kan? Tapi kan susah ngelarangnya karena langsung di sini kan. Panggil Aceng. Ceng, kenapa? Saya juga enggak berani nolak Pak. Dia kan ustadz kena. Iya pula. Wah gitu, panggil, saya bilang Ustadz Musbah, panggil. Dia sudah melanggar tata aturan kita di masjid ini dan saya tidak izinkan lagi dia jadi khotib di masjid ini. Kita coret langsung. Karena bagi kita sebagai khotib, saya khotib. Itu namanya adab. Enggak boleh karena kita beda dengan masjid itu terus ikuti saya. Enggak. Adab itu menyesuaikan diri kita dengan tempat kita berada, dan beliau kita tidak lagi berikan ini. Ya, jadi sahabat sekalian, jadi mohon yang pengen 2 kali azan tak usah lagi lah, pokoknya 1 aja lah biar akur kita. Tapi selalu saya ingatkan, ada biasa pengumuman Pak ini karena waktu sudah masuk ya Riz ya, waktu sudah masuk bagi jamaah yang mau sholat qobliyah, mangga dipersilakan, gak usah kita ributkan lagi, capek kita nanti gitu ya, capek kita. Ini kondisi kita dulu. Sebelum ini ada foto-foto, sayang sekali nggak dapat foto-fotonya gitu. Jadi kalau ada Pak Jicon nanti tolong dikirimin ya, supaya ini kita sempurnakan, supaya nanti pelanjut kita ini sejarahnya mereka tahu gitu ya. Maka tahun 2007 saya bentuklah kepengurusan takmir yang pertama. Gitu. Saya baru bentuk takmir yang pertama. Alhamdulillah Pak Haji Razwan Sahrizal jadi ketuanya. Yang rumahnya di sana Pak, masih di sana Pak Khalid, masih tinggal di sana. Udah pindah? Oh, pantas nggak pernah ketemu. Dulu masih sesekali datang ke sini. Orangnya sangat santun sekali. Dan pada masa beliau dengan Pak Haji Icun lah ini pengecoran ya Pak Haji ya. Lantai 2 ini ini nih. Oh, luar biasa. Mudah-mudahan Allah lapangkan rezekinya, panjangkan umurnya. Alhamdulillah gitu ya. Dan Ustadz Misbah itu wakil ketua gitu ya, karena waktu itu ketua takmir merangkap ketua pembangunan ya Pak Khalid ya. Jadi untuk gampangnya kata Pak, saya tadinya enggak bisa aja, tapi kata Haji Pak Razwan, Ustadz satu ini aja dulu biar gampang, saya ini kan lagi ngebangun, biar jangan ribet. Kalau gitu Ustadz Misbah sebagai wakilnya, dan itu berjalan sampai tahun 2009. Tadi saya tanya Lukman malam-malam, waktu Pak Razwan ini siapa sekretaris? Saya udah lupa Pak. Nah, yang sekretaris aja lupa dia, saking lamanya gitu ya. Saya lupa Pak siapa sekretarisnya. Tapi ingat-ingat tanya Lukman kayaknya nih. Saya tanya Agus, siapa sekretaris dulu waktu Pak Razwan? Lukman. Orangnya aja udah lupa Pak. Gimana kita yang bukan orangnya gitu kan? Ini untuk sejarahnya ini ya, dan bendaharanya itu Agus Trihutomo. Ini bendahara tetap ini. Bendahara tetap. Siapapun ketuanya bendahara tetap Agus. Dia pernah datang kemarin itu ke rumah waktu di akhir masa jabatannya Ustadz Misbah sama istrinya, bayangin. Datang ke rumah itu sama istri.
Saya bilang kau takut sama istri sampai bawa-bawa ke sini gitu ya. Pokoknya Pak, saya udahlah, ini istri juga nggak tenang lagi. Kenapa rupanya? Ini biar bendahara diserahin. Takut sama istri? Bukan, katanya. Ya udah selesai gitu ya. Jadi masih lanjut ya. Ini yang pertama. Terima kasih Pak Haji Razwan, Ustadz Misbah, Lukman dan Agustri. Itu yang pertama. Maka kita lanjutkan pada periode 2009-2016 itu. Nah, saya sedikit ulang di sini, Bapak sekalian. Pesan yang kedua saya sampaikan ketika nanti Bapak sekalian membangun masjid dimanapun di luar ini, pengalaman saya Ustadz Safi, justru konflik pemahaman keagamaan itu munculnya di awal. Karena ini penting bagi sebagian orang. Dan Masjid Raya ini adalah eksperimen buat saya, madrasah sekolah buat saya bagaimana mengatasi konflik itu. Dan konfliknya sangat tajam. Dan ketika awal-awal inilah muncul kelompok dari masyarakat kita yang suka membid'ahkan. Gitu. Yang semula saya tidak terlalu risau apa itu, semuanya ayo bareng-bareng aja. Tapi ini sampai Ustadz Misbah nanti persoalannya ini. Aduh. Jadi Pak Haji Razwan pernah membawa Ustadz ke rumah dari Taman Garesa. Katanya dialog dari hati ke hati. Ini perlu saya sampaikan supaya berhati-hati. Apa persoalannya? Begitu sampai ke rumah, persoalannya apa? Karena di Masjid Raya itu kalau sholat taraweh ada salawatannya. 2 rakaat, kan saya yang mengatur itu Pak. Jadi 2 rakaat kita sholat tarawehnya sekian rakaat baca ini saya atur supaya jelas. Termasuk sholat subuh pakai kunut, pak wirid saya yang atur. Ada saya buat secara tertulis. Pedomannya kepada ketua takmir. Tahu datang ke rumah, Pak Tanjung, sebagai orang yang pertama menjaga dakwah di Kahuripan harus berhati-hati dalam dakwah ini. Oh iya, dan jangan menanamkan sesuatu yang bisa menimbulkan bid'ah. Karena bid'ah itu dolala finnar, dan antum bertanggung jawab terhadap segala bid'ah yang sudah berjalan di Masjid Raya, dan itu akibatnya di neraka jahanam. Mau kaget awak, mau langsung tujuk muka saya gitu. Antum bertanggung jawab kelak di akhirat. Wah, awak juga langsung naik darah. Nah, ini sampai saya tulis dalam buku saya Mendaki Jalan Kemuliaan. Judulnya Merasa Paling Benar. Ini perlu saya sampaikan. Apa persoalannya? Kenapa Pak Tanjung, Ustaz Tanjung biarkan itu membaca salawat bersama-sama setelah 2 rakaat? Itu bid'ah dolala finnar. Wah, yang bawanya ketua takmir. Saya bilang kan ketua takmirnya Pak Haji, kenapa bawa ke saya? Tapi kata Pak Haji Razwan, ustadznya kan antum, jadi saya bawa ke sini. Alamak, aku bilang. Jadi bayangkan Pak, hanya soal begitu kita ribut kan? Jadi jadi segera hilangkan masalah yang begitu. Itu nanti menyesatkan masyarakat bahwa kalau sudah sholat tarawih, assalamualaikum, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim alaihi, Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. As-salatu tarawih raka'ataini jama'atan rahimakumullah. Itu bid'ah dolala finnar. Wah, gitu. Sampai kalau gitu dia hafal Quran, awak tak hafal hadis, awak tak hafal, cuma gaya doang. Ini direkam sama saya ini, karena udah saya tulis. Dia bilang apa? Antum hafal Quran Ustaz, hafal hadis, carikan saya 1 ayat Al-Quran, 1 hadis dari Rasulullah yang melarang membaca salawat bersama-sama. Kalau antum ada ayat dan hadisnya 1 saja, besok malam saya ke Masjid Raya dan saya akan umumkan bahwa dilarang baca salawatan bersama-sama di Masjid Raya karena itu bid'ah dolala finnar. Ini perlu saya sampaikan ke Bapak sekalian supaya nanti terjadi begini, setidaknya begitulah kita menghadapinya, dan itu luar biasa. Bayangkan Pak, di rumah saya muka saya ditunjuk begini Ustaz Musli, begini tangannya, masih ingat saya. Begitu rendahnya saya di hadapan dia itu kan. Dia jidatnya hitam, awak tak hitam. Kalau jidat saya hitam mungkin agak berenak dikit, ada nyali dikit. Ini tak ada, dia jenggot segini, awak tak punya jenggot. Maka saya bilang sama istri, Dek, carikanlah obat Firdaus supaya agak berwibawa dulu aku. Aku ini kalau wibawa gara-gara tak punya jenggot aku bilang kan. Horas Pak. Nah, ini orang tua kita ini punya jenggot panjang, bagi-bagilah aku dikit. Orang kampung kami Spirok. Allah ya karim. Bayangkan Pak, saya tak
hafal Quran banyak, hadis pun tidak. Tapi saya tahu logika agama. Nggak mungkin ada ayat melarang baca selawatan kan Pak. Dan dia mikir, itu Ustaz Muslim mikir dia. Saya dalam hati, ke Hong Kong kau cari tak ketemu. Udah gitu aja saya kan. Kita kan belajar ilmu mantik kan, logika. Begitu dia jawab, oh lama dia menunduknya, Pak Iwan, lama dia. Kalau yang secara langsung ayat melarangnya Pak, tak ada katanya. Langsung saya tunjuk balik. Kalau ayat Quran tak ada yang melarang, kenapa berani kau larang? Langsung saya sekap mati pakai ster. Mana ayat hadisnya? Ya kalau secara langsung pun kalau hadis tak ada yang melarangnya. Nah, Nabi aja tak melarang, kenapa kau larang? Siapa kau rupanya? Nah, keluar jurus Medan ini, keluar memang itu malim. Jurus kita itu Medan Aceh. Iya. Sekak langsung saya, mulai diam dia. Terakhir saya tanya, saya bilang begini Ustaz Muslim, kau bilang kan aku masuk neraka gara-gara itu. Kapan terakhir kau bertemu dengan Allah dan kau tanya sama Allah kalau aku masuk neraka? Maksud Pak Tanjung apa? Kan kau bilang aku tadi masuk neraka gara-gara ini. Yang punya neraka siapa? Allah. Yang punya surga siapa? Allah. Dia jawab nih. Nah, kapan kau terakhir ketemu sama Allah kalau aku masuk neraka? Kalau itu tak jawab ya, dah. Mulai hari ini tidak lagi perdebatan tentang Masjid Raya. Dan saya tak mau lagi ketemu sama antum dan siapapun tentang soal ini. Selesai. Pak Haji, mohon maaf, selesai. Terakhir saya jawab, berapa yatim doa apa yang kalian bimbing yang hampir dimurtadkan sama orang? Berapa yatim doa apa yang kalian sekolahkan supaya mereka tak putus? Nah, kalau itu belum kami kerjakan Ustaz, itu yang kalian kerjakan. Jangan yang beginian kalian urus-urus. Assalamualaikum, silakan. Langsung buka pintu. Pak Haji Rajuan pun, Ustaz kami pamit. Iya pamit lah. Rupanya itu Pak Jalu, istri saya rupanya kedengarin dari dalam, di balik tembok. Rupanya tak terima dia suaminya yang tampan itu dimaki. Alamak. Begitu orangnya pergi, langsung dia, bang, aku tak terima kalau abang diperlakukan macam itu. Wah, galakan pula dia kan. Terus macam. Dan terus terang itu Pak Haji Khalid, 3 hari saya sakit Pak gara-gara itu. Menahan emosi itu 3 hari saya. Panas dingin saya selamat. Karena nggak terluaskan. Saya lebih baik berantem satu-satu, benjol masuk rumah sakit daripada dibentak-bentak di rumah saya sendiri. 3 hari saya Pak. Panas dingin saya Pak yang untuk 3 hari itu. Hanya menahan amarah emosi itu. Nah supaya ini jadi pelajaran Pak sekalian. Dan sampai hari ini kelompok ini tetap eksis dan sangat semakin membesar. Dan sejak itu alhamdulillah pelan, tapi ternyata tidak selesai. Di masa Ustadz Misbah kita yang paling mengerikan waktu di lantai bawah. Kalau itu saya bilang dalam tanda kutip kudeta. Mereka pengen bikin acara, tidak saya izinkan. Mereka datang ke Pak Yusnar bilang begini-begini, telepon saya supaya diizinkan. Bang, jangan main-main urusan ini. Aku panglima lapangan, abang kan cuma ketua pembina yang tahu kondisi lapangan saya. Rupanya hubungi Wahyuni Nafis. Wahyuni Nafis bilang apa? Pokoknya saya serahkan kondisi lapangan ke Ustadz Tanjung. Oh gitu. Tapi ternyata ini supaya Bapak sekalian sudah tidak diizinkan. Ustadz Musli sudah Ustadz Misbah mengadakan pengajian di bawah itu, ada ustadznya udah pengajian. Datangkan ustadz dari Majelis Ulama Indonesia dan maju ke depan. Habis maghrib Ustadz Sapi udah langsung dia ke depan. Jadi di depan ada 2 ustadznya. Satu lagi bicara, yang satu lagi disuruh maju. 2 orang. Kejadian di bawah. Dan datanglah orang rame-rame dari luar Kahuripan. Wah, yang tak kenal, saya udah gemetaran. Ustaz Lukman saya bilang, Man, kau lihat dari belakang. Kalau kira-kira nyawa saya terancam, udah begitu aja. Itu puluhan orang dari luar. Pak Haji Islam yang memimpin. Ya Allah ya Karim, saya bilang Pak Haji, datang Pak Haji Islam. Ustaz, sekarang kita berdialog saja, berdebat. Kalau ada ini, saya bilang Pak Haji mohon maaf, tidak ada dialog, tidak ada debat lagi di sini. Kalau mau berdebat, berdialog ke Ustadz Yusnar saja, yang Ustadz benaran di sana. Kalau ini pengajian sudah jalan, tolong Ustadz yang di depan itu tolong bawa pulang. Bayangin, udah di depan situ ngambil kan? Nah, silakan cari tempat pengajian kalian, jangan di sini. Akhirnya dibawalah puluhan orang tadi itu yang dari mana-mana itu. Dan ini saya sampaikan Bapak sekalian, dan saya dilaporkan ke Majelis Ulama sebagai orang yang tidak memberikan tempat beribadah di Masjid Raya bagi umat Islam. Ini tidak saya belum, biarin dulu.
Ini soalnya ngiri ini. Saya dilaporkan ke Majelis Ulama Indonesia. Gitu. Ada surat resminya dan suratnya saya ada, suratnya melaporkan saya supaya dipanggil di sidang karena menghalangi umat Islam sholat di Masjid Raya. Dan almarhum Kiai Khalil Khairul Yunus yang di ETS itu yang mereka datangi, dan beliau yang melobi Pak Kiai Mukri Aji Ketum supaya saya dipanggil dan sidang di Majelis Ulama. Dan apa yang terjadi? Saya ketemu pulang dari khutbah sehingga di UIN Jakarta, Pak Kiai Mukrinya itu lagi makan di warung Padang depan kampus. Saya nggak tahu ini. Tanjung sini. Pak Kiai. Kau tak tahu kalau kau dilaporkan ke Majelis Ulama? Nggak tahu saya Pak Kiai. Urusan apa? Kau dianggap menghalang-halangi orang Islam sholat di Masjid Raya. Astagfirullahaladzim. Tapi aku kan kenal sama kau, tahu aku sama kau, jadi aku tak setuju. Jadi tak jadi kau disidang katanya. Itu ngerinya Pak. Kok nggak pun saya udah disidang, dipermalukan saya, gitu ya. Jadi alhamdulillah sejak itu saya bilang Ustadz Misbah, mulai hari ini tidak ada ruang sedikit pun kepada kelompok apapun namanya yang membid'ahkan segala macam apa yang kita lakukan. Sholat boleh, tapi tidak ada boleh kegiatan apapun. Dan itu saya pesankan ke Ustadz Muslih sampai 2 periode beliau aman, dan itu saya pesankan kepada Ustadz Imam Fatur Rahman dan selanjutnya. Sholat bersama sudah kita ikuti bersama di sini. Dan alhamdulillah dalam 7-8 tahun terakhir ini semua berjalan dengan baik dan aman. Tidak ada yang dilarang sholat di sini. Ustadz Musbah ini dulu Musli wakil ketua ya? Oh bukan, wakil ketuanya siapa? Ya, ntar saya hapus. Terus waktu itu antum sebagai apa? Oh masih di sana, ketua di sana. Ntar saya hapus. Ustadz Ihsan ya? Ntar saya perbaiki. Inilah yang lupa-lupa ini kan, nggak ada catatannya. Sekretaris masih Lukman nih. Walaupun kau lupa, kalau sekretaris waktu itu. Nah, bendaharanya tetap Agus Triutomo 2009-2016. Alhamdulillah berjalan. Ustadz Misbah juga begitu, satu periode datang ke rumah minta berhenti karena begini. Sini surat pengunduran dirinya. Saya bilang bawa lagi surat pengunduran dirinya pulang. Satu periode lagi. Kau siapkan dulu, Ustadz siapkan dulu siapa penggantinya. Kalau belum dapat lanjut 3 periode. Rupanya pusing dia kalau 3 periode, dicari-carinya lah. Maka pada di ujungnya direkomendasikanlah Ustadz Musli Taman sebagai ketuanya. Wakilnya Pak Riyad ya, betul ya. Imam sekretaris, benar ya. Agus tetap bendahara. Nah gitu ya. Nah begitu kemarin waktu satu periode pun Ustadz Musli datang. Saya begini kata istri saya. Kau takut sama istri? Enggak. Lanjut. Satu periode lagi. Saya istikharah dulu lah ya, istikharah lah. Tapi hasilnya adalah iya. Gitu. Jadi istikharah yang dipaksain, siapa ngelarang istikharah kan? Tuh sampai 2003 sampai 6 tahun setengah lebih lah ya. Kalau kita kan tenang-tenang aja. Kemarin waktu rapat kita di pemilihan takmir di sini, Ustadz Yusnar bilang kalau Ustadz Misbah sudah siap lagi balik lagi ke dia nanti. Jadi kita putar di dia aja lagi gitu. Siap-siap antum ya. Periode yang ketiga. Ya kan? Gitu. Oke, yang sekarang Bapak sekalian saya umumkan, nanti ini masih diperbaiki susunannya oleh Ketua Takmir baru, Ustadz Imam Fatur Rahman ketuanya, Pak Jalu Nur Cahyanto wakil ketuanya, Haris Fauzi sekretarisnya, Agus Triutomo bendahara. Dan beliau pun direkomendasikan oleh Ustadz Musli. Dan saya harap nanti juga minimal 2 periode nih dari sekarang. Syarat boleh berhenti itu hanya 2. Satu meninggal dunia, yang kedua melawan pengurus yayasan. Nah, itu aja. Jadi kalau bikin jalan sendiri itu meninggal dunia atau melawan pengurus yayasan baru ini. Kalau tidak lanjut. Jadi kalau mau berhenti 6 tahun yang akan datang dari sekarang, disiap-siapkan kadernya. Saya berharap Bapak sekalian setiap kali pergantian takmir itu tidak ada sesuatu yang menimbulkan masalah. Kita aja. Sampai saya bilang siapkan anak-anak kita untuk melanjutkan kepengurusan masjid kita ini. Kalau kita mati jangan orang lain yang mengurus masjid ini. Itu Ustadz Hasanuddin sekretaris yayasan tuh. Ya gitu ya, yayasan gitu ya. Dan enggak ada ini. Pada 2019 maka 15 tahun yayasan Masjid Raya kita pembangunan, dan ketika itu mau peresmian diresmikan oleh Bupati Bogor, Ibu Ade. Tapi tak jadi datang. Spanduk udah dipasang. Apa namanya itu Pak Yanto? Begini itu apa? Tanda tangan itu. Prasasti. Dan kita urunan waktu itu Pak 1.500.000 ya. Bayangkan Pak, udah urunan saya 100 ini 100 kumpulin untuk ngebeli itu ya, mesti kan? Gak cari tantangan ya? Apa tanggung jawab tuh?
Jokowi. Katanya pas lagi ini dipanggil sama Jokowi. Jadi akhirnya nggak jadi tanda tangan. Saya bilang tempelin aja di situ tuh, yang penting sudah ada namanya gitu ya. Udah ada namanya, Pak? Udah ada namanya belum waktu itu? Tapi nggak ada tanda tangannya. Aduh, mubazir itu, Pak. Gimana, tempel aja lah, Pak, itu. Iya, kok udah kita bikin, udah kita urunan gitu ya. Dan sekarang dia di penjara ini gara-gara korupsi. Ya. Nah, ketika itu kita undanglah guru kita Profesor Dr. K. Haji Hafiduddin untuk meresmikan masjid kita 15 tahun. Meskipun sudah belum rapi betul, tinggal luar-luar, tapi alhamdulillah 15 tahun masjid kita ini baru dianggap selesai. Dan itu alhamdulillah tahun 2019 yang lalu. Ini tokoh-tokoh kita berkumpul semuanya dari sini, alhamdulillah senang kita. Dan salah satu yang sangat besar jasanya di sini tanpa mengabaikan yang lain adalah Pak Haji Rujito. Karena dialah jembatan kita di PT Kahuripan untuk semua hal tentang pengurusan masjid ini. Ini mudah-mudahan kebersamaan ini tetap kita jaga. Kalaupun kita ada kelemahan kekurangan, saling melengkapi sajalah, gitu ya. Ini aja biar saya aja nih dari malam saya kirim undangan di pengurus yayasan, nggak ada yang jawab tuh. Bapak sekalian besok subuh hadir ya. Walaupun Pak Yanto sama Ketu nggak jawab tapi hadir. Ngejawab aja enggak gitu ya. Tapi kan udahlah pokoknya bismillah aja gitu ya. Gitu. Jadi yang sekarang ini Bapak sekalian pembinanya Pak Yusnadi Subrangkuti, Pak Umar Suyanto, Pak Wahyu Nafis, Jamil Az-Zaini. Masih ada lagi, Pak? Itu aja Pak Ketum ya, pembina sekarang ya. Rangkuti, Yusuf, Rangkuti, Umar Suyanto, Wahyu Nafis, Jamil Az-Zaini. Sana. Lupa saya enggak sempat lagi tadi malam. Ini untuk penguasanya masih Profesor Komarudin. Masih ada namanya, Pak? Masih Profesor Komar, Pak Haji Rujito, Pak Hudori ya. Iya. Dan pengurusnya sekarang Pak Khalid Ketum, saya ketua 1 bidang keagamaan, Pak Haji Sigit ketua 2 bidang pembangunan dan pemeliharaan. Yang sekum Ustadz Hasan apa Ustadz Ihsan? Yang sekum. Ada istilah sekum enggak di situ? Apa sekretaris 1 2 gitu, Pak? Nah, sekretaris 1 siapa tuh? Antum? Ya, tuh. Lupa saya. Berarti kebalik nih. Bukan sekum berarti Pak Ihsan ya. Antum yang sekretaris 1 ya? Oke. Sorry. Pak Ratno masih bendahara ya, Pak? Masih. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua kita diberkahi Allah. Ini habis rapat kita jarang kumpul begini. Ini waktu Covid yang kemarin itu. Jadi Pak Ketum yang paling ujung sana, Pak. Yang situ tuh. Itu salah itu posisi. Mestinya Ketum di tengah. Ini ketua takmir ini gimana ngaturnya nih? Mestinya ketua Ketum itu ada di tengah gitu ya. Ini Pak, yang di samping Pak Ketum itu Pak Hudori, yang di sampingnya Pak Umar Suyanto, baru Pak Haji Sigit, saya, Ustadz Ihsan, Ustadz Muslih, Pak Ratno itu bendahara. Yang depan itu Pak Ahmad Riyad, sama samping yang sekarang ketua takmir kita. Terakhir Bapak sekalian, salah satu yang paling berat tantangan kita ke depan adalah status legalitas tanah Masjid Raya ini. Dan sampai kemarin tanggal 23 Agustus 2003 kita sudah bertemu tim legal Telaga Kahuripan untuk memastikan status dari tanah Masjid Raya ini. Sampai sekarang belum selesai karena di Kahuripan juga sedang memperpanjang hak itu tak paham lah saya. Tapi yang pasti tanah ini memang untuk fasum, untuk masjid. Di side plan besarnya itu memang ini, tapi untuk sertifikatnya belum selesai. Mudah-mudahan bisa diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Baik, Bapak sekalian, ini penutupnya. Terima kasih kepada semua wakaf, yang berwakaf, yang berzakat, berinfak waktu dan pikiran yang diberikan untuk pembangunan dan pemakmuran Masjid Raya Telaga Kahuripan. Semoga dinilai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada semua yang pernah menjadi pengurus yayasan, pengurus takmir, donatur dan jamaah yang telah menjadi bagian dari perjuangan ini. Semoga ini amal soleh kita, bekal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terima kasih. Setelah ini saya akan panggilkan pengurus yang baru supaya serah terima dan ada disaksikan oleh ketua umum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Muslih, Ustadz Imam sebagai perwakilan dari pengurus takmir untuk menyerahkan serah terima dan disaksikan Pak Ketum. Silakan Pak Ketum. Mister Jalu, tolong ini. Sini. Pak Ketum. Tolong difotokan. Itu di mana?